Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini, namun sebelum itu mari kita bersatu teduh sejenak. Teman-teman, marilah kita menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, karena kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Tuhan, kami sekarang ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan kakak-kakak pelayan. Dan Tuhan, berkatilah juga kakak pelayan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah agar ia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Lagu pembuka terambil dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati pembacaan firman kita pada hari ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 13-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menintikan embun. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Renungan kita pada hari ini itu terambil dari Amsal 3 ayat 13-20 dan diberi judul Pentingnya Hikmat bagi Masa Depan. Nah, setelah kita membaca tadi Amsal 3 ayat 13-20, sekarang Kak mau tanya, apa itu hikmat? Sekarang kita yang harus pertama kita mengerti itu apa itu hikmat. Nah, mempelajari kitab Amsal itu kitab sastra hikmat.
Tapi hikmat menurut kitab Amsal itu berbeda dengan kitab-kitab hikmat yang pada umumnya. Misalnya Konghucu, filsafat dan lain-lain. Konghucu itu hikmat. Dia berarti hikmat. Amsal mendasari hikmat itu bersumber dari takut akan Tuhan. Itu terdapat di Amsal 1 ayat 7. Mari kita buka Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, menurut Amsal itu kebahagiaan itu bersumber dari hikmat itu sendiri. Makanya dalam ayatnya yang ke-13 dari pembacaan kita tadi, mari kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 13 itu, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hikmat, sekarang kita harus tahu kenapa kita harus berhikmat. Makanya hikmat itu hal yang harus atau itu hal yang bisa kita lewatkan atau bagaimana. Nah, orang yang mendapatkan hikmat disebut berbahagia karena menurut Amsal hikmat itu keuntungannya melebihi emas, perak, dan permata. Bahkan orang yang mendapatkan hikmat akan mendapatkan umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Itu kita bisa dapatkan di ayatnya yang ke-14 dan 15. Kita baca sama-sama. Karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa wah, kalau kita berhikmat kita bisa dapat semuanya itu. Kita bisa dapat sesuatu yang lebih dari emas, lebih dari perak, dan lebih dari permata. Bisa kalian bayangkan apa yang lebih dari itu semua? Uang lewat. Emas, perak, dan permata itu menandakan kekayaan. Dan kita bisa dapat juga umur panjang. Siapa yang mau umur panjang? Mau hidup, mau merasakan beberapa generasi ke depan. Terus mau kekayaannya yang tadi. Terus kehormatan, siapa tidak mau dihormati. Walaupun kita tidak boleh menjadi gila hormat, tetapi kehormatan itu sangat penting. Terus tapi semuanya itu jangan menjadi sebuah tujuan, melainkan menjadi sebuah bonus. Itu semua bonus ketika kita berhikmat, kita bisa memperoleh semuanya itu. Dan terlebih kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang ketiga, setelah kita tahu apa itu hikmat, kita tahu kenapa harus berhikmat, dan sekarang yang ketiga itu bagaimana caranya kita dapat berhikmat, bagaimana caranya kita bisa menerima hikmat itu. Nah, yang pertama itu kita kembali ke yang tadi, ke Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita garis bawahi itu berarti di dalam konteks ini kita bilang hikmat itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah hikmat, Pengetahuan itu adalah salah satu hikmat. Nah, jadi takut akan Tuhan itu merupakan awal dari terbentuknya hikmat. Nah, setelah itu yang kedua, kita masuk yang kedua, setelah kita takut akan Tuhan, kita sudah memulai hikmat. Berarti yang kedua itu kita harus hidup di dalam Kristus. Itu kita bisa buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24. Kita buka 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24. Tetapi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat. Nah, di sini dibilang Kristus adalah hikmat Allah. Berarti jika kita mau hidup di dalam hikmat, kita mau hidup berhikmat, kita mendapatkan hikmat, berarti kita harus hidup di dalam Kristus. Nah, dengan kata lain, ketika kita mau hidup di dalam Kristus, kita harus sebuah keharusan untuk kita untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan dengan cara berdoa,
dan membaca firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah memiliki 2 poin di atas, maka kita siap untuk memperoleh umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, serta menjadi berkat bagi orang lain. Namun, kembali lagi yang kayak tadi, jangan jadikan kelima poin ini menjadi tujuan kenapa kalian mau berhikmat. Nah, oleh karena itu, carilah hikmat yang bersumber dari Allah dan jangan dari dunia. Sebab hikmat Allah dan dunia sangat bertolak belakang. Bisa kita lihat dari Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Mari kita buka sama-sama ayat 13 sampai 18. Nah, perikopnya saja sudah ini. Hikmat yang dari atas. Mari kita baca sama-sama. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, bahkan sudah sangat jelas di sini perbedaan dari hikmat dari Tuhan dan hikmat duniawi. Yang pertama, hikmat dari Tuhan itu dia bersifat murni. Yang kedua, dia bersifat pendamai. Yang ketiga, dia bersifat peramah. Yang keempat, penurut. Kelima, penuh belas kasihan. Keenam, tidak memihak. Dan yang ketujuh, tidak munafik. Sedangkan hikmat dari dunia itu, dia yang pertama itu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, megah diri. Megah diri itu artinya dia kayak tinggi hati gitu. Dia, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan semuanya. Yang keempat itu iri hati. Yang kelima itu melawan kebenaran. Contoh paling simple itu ialah kayak hikmat itu ketika kita hidup berhikmat dari Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Api jangan dilawan dengan api. Kalau api dilawan dengan api, jadinya apinya makin besar. Nah, oleh karena itu, dalam firman Tuhan ini kita belajar bahwa untuk memperoleh kebahagiaan, memperoleh keberhasilan, kekayaan, dan terutama menjadi berkat bagi orang lain, itu pertama-tama kita harus hidup dalam hikmat. Nah, kalau tidak, kita akan jauh dari semuanya itu. Maka dari itu, carilah dan dapatkanlah hikmat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Namun sebelum itu mari kita mengambil posisi doa, kita tenangkan hati, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan puji dan syukur Tuhan ke hadirat-Mu atas segala rahmat, atas segala berkat, atas segala hikmat, penyertaan, kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Kami percaya itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan dari segala sisi, Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan juga bangsa dan negara dalam melawan pandemi ini. Kami percaya ketika Engkau turun tangan, segalanya dapat terjadi. Bahkan penyakit wabah corona ini dapat hilang dari muka bumi ini, dapat ditemukan vaksinnya, Tuhan. Kami percaya Engkau mau memakai
setiap ilmuwan, kamu percaya Engkau memakai setiap dokter untuk tetap berada di garis depan untuk melawan COVID ini Tuhan. Dan Engkau mau melimpahkan hikmat kepada setiap kami, hikmat dari Tuhan kepada setiap bangsa dan negara, bahkan masyarakatnya Tuhan, sehingga kami dapat dengan hati yang tulus, rendah hati mengikuti setiap protokol yang telah dibentuk oleh negara. Tuhan, kami juga mendoakan gereja pada saat ini Tuhan, walaupun kami di gereja pada saat ini belum melaksanakan ibadah offline, belum melaksanakan ibadah tatap muka secara langsung, namun kami percaya hikmat dan kasih Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Walaupun kami mengadakan ibadah masing-masing di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya jamahan Tuhan tetap menyentuh setiap kami, sehingga kami dapat menjadi berkat, kami dapat menyalurkan setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami ingin mendoakan setiap anak taruna Tuhan yang dalam segala aktivitas mereka, dalam sekolah, dalam keluarga mereka, bahkan kesehatan mereka Tuhan Engkau berkati. Dalam masa pandemi ini mereka yang tetap beraktivitas di luar, Engkau berkati mereka, Engkau limpahkan hikmat kepada mereka, sehingga ketika mereka beraktivitas di luar, protokol tetap mereka lakukan, dapat mereka pakai masker, bawa hand sanitizer, dan kesehatan tetap melingkupi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk tiap orang tua mereka yang mungkin tetap bekerja walaupun masa pandemi yang masih marak ini Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau limpahkan hikmat kepada mereka, Engkau melimpahkan pelindung bagi mereka sehingga virus apapun itu tidak dapat memasuki mereka Tuhan. Kami percaya semuanya itu. Tuhan, kami mau mendoakan juga setiap pelayan teruna yang mempersiapkan ibadah Tuhan. Kami percaya Engkau mau memakai kami lebih dan lebih lagi. Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami juga, sehingga bukan cuma kami menyampaikan firman Tuhan, tetapi kami dapat melakukannya terlebih dahulu, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Tuhan, ke dalam tangan kami serahkan doa ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami yang mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lagu penutup ibadah hari Minggu ini terdapat pada Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa yang dapat menolong Yesus Kristus, kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kiranya ketika kami saling mematikan video yang dinontonin Tuhan, kiranya kami dapat menjadi terang, kami dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus,
kini dan selama-lamanya. Amin.